cinta kepada tanah air, cinta kepada bangsa, cinta kepada negara. Ini sudah punya karir cemerlang, cerdas, dan punya penghargaan yang membanggakan selama mengabdi di TNI. Sempat dijanjikan jadi panglima tapi tak kunjung dilantik hingga 4 tahun kemudian purna tugas. Nama Jenderal Tiasno Sudarto kemudian tenggelam. Sulit ditemukan kisah perjalanan karirnya, baik dalam artikel maupun pemberitaan media. Karir yang dirajutnya juga sudah usai, seiring namanya yang juga redup dari perjalanan sejarah Indonesia. Tapi apakah keberadaan Tiasno tidak lagi diperhitungkan saat ini? Kita simak saja kisah selengkapnya. Kisah batalnya jadi panglima dimulai di tahun 1999. Saat itu Tiasno sampai di puncak karirnya di TNI AD. Sayangnya dirinya dicopot begitu saja, padahal masih ada 4 tahun sebelum masa pensiun. Saat itu Presiden Gus Dur mengabarkan akan mencopot jabatannya dan mempersiapkannya untuk jadi panglima. Menandakan ada kesempatan untuk Tiasno akan naik jabatan jadi panglima hingga masa pensiun. Tapi, hingga masa purna bakti itu tiba, dirinya tak kunjung dilantik. Janji yang juga sebelumnya diberikan tak kunjung ditepati. Untungnya Tiasno sudah dibekali ilmu sabar sejak dini dari kedua orang tuanya, dan ilmu struktural militer saat menimba ilmu di Akabri dulu. Tapi kita kesampingkan dulu soal itu. Mari kita memutar waktu ke belakang, melihat seperti apa sebenarnya kilas balik kehidupan jenderal yang satu ini. Purnawirawan TNI yang satu ini merupakan kelahiran 14 November 1948, anak dari pasangan Ki Sudarmo Surjobroto dan Nyi Rulia Surjobroto. Tidak mudah proses kelahiran Tiasno saat itu. Agresi militer Belanda merenggut ketentraman keluarga Ki Sudarmo dan Nyi Rulia. Padahal saat itu Nyi Rulia tengah hamil besar. Magelang dipilih sebagai daerah yang cukup aman dan stabil dari sisi ekonomi saat itu. Ki Sudarmo memboyong istri dan 9 anaknya ke rumah saudaranya di Magelang. Nyi Rulia juga tidak bisa dengan tenang mempersiapkan proses persalinannya di sana. Dikala mereka mengungsi, Nyi Rulia melahirkan anak laki-laki mereka yang kelak diberi nama Tiasno Sudarto. Jadi Tiasno adalah anak ke-10 dari pria yang berprofesi sebagai pengajar di Taman Siswa, yang tak lain adalah bentukan Ki Hajar Dewantara. Meski tanah kelahirannya di Magelang, Tiasno menghabiskan hari-harinya bersama orang tua dan keluarga dengan berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lainnya. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di tahun 1949, Ki Sudarmo bisa memboyong kembali keluarga ke Yogyakarta. Saat itu, umur Tiasno baru 1 tahun. Tapi kemajuan Taman Siswa yang dikelola sang ayah membuat mereka harus ikut pindah ke Surabaya. Tiasno kecil lalu memulai pendidikannya di bangku taman kanak-kanak di sana. Lalu di tahun 1954, ayah Tiasno kembali dipindah tugaskan ke Bandung. Itu artinya, Tiasno dan kakak-kakaknya juga harus ikut ke sana. Di Bandung, Tiasno masuk sekolah dasar. Sayangnya di tahun 1959, pimpinan Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara, meninggal dunia. Struktur kepengurusan Taman Siswa pun ikut berubah. Tugas Ki Hajar digantikan sang istri. Ayah Tiasno lalu ditunjuk sebagai ketua bagian organisasi. Mau tidak mau, Tiasno harus dibawa kembali ke tanah pelajar tersebut. Di Yogyakarta juga, Tiasno melanjutkan pendidikannya dengan masuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Selain pendidikan formal, Tiasno dan saudara-saudaranya juga dibekali pengetahuan agama oleh kedua orang tuanya. Sejak kecil mereka diajarkan tentang sejarah Nabi dan cara melaksanakan ibadah. Meski begitu, orang tua Tiasno membebaskan anak-anaknya untuk memilih hal yang mereka sukai. Tiasno muda begitu menyukai dunia olahraga dan seni sejak di bangku sekolah. Membuat Tiasno banyak menghabiskan waktunya untuk ikut ekstrakurikuler di sekolah. Adapun kegemarannya berolahraga ini bukan menjadi alasan dirinya masuk Akabri Magelang. Hanya karena hal sepele, Taruna Akmil Nasional atau AMN itu kebetulan menyukai kakak-kakaknya yang membuatnya juga berkenalan singkat dengan mereka yang kelak menjadi pacar kakaknya. Tiasno kemudian mendapat ilham lewat karya seni rupa berupa wajah Taruna AMN yang ia lukis sendiri dan pajang di dinding kamarnya. Setelah lulus SMA, lukisan itu berhasil membuatnya punya keinginan untuk masuk Akabri Magelang dan berhasil lulus di tahun 1970. Selain di Akabri, ayah 3 orang anak ini juga melanjutkan pendidikan militernya di Sesar Cabif, lalu Suslapaif di tahun 1981, Seskowat di tahun 1984, Sus Atan, hingga Sesko TNI. Dalam perjalanannya, Tiasno menikahi Titi Himawati, gadis yang ditemuinya sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Mereka lalu menikah di tahun 1973 dan dikaruniai 3 orang putri.
Dengan pangkat Letnan 2, Tiasno memulai karirnya sebagai Danton Dam 5 Jaya, lalu menjabat Wadan Kibe Yonif 201 Jaya Hyuda. Setelah naik pangkat Letnan 1, dirinya menjabat dan Ramil Dim 0504 Jakarta Selatan, lalu ADC Mendagri di tahun 1974, Pauria Ramilku Pers SU 5 Ter, kemudian menjabat Wadan Yonif 201 Jaya Yuda di tahun 1977. Selanjutnya sebagai PGS KC5 Brigif 1 Jaya Yuda di tahun 1979. Gumil Gol 6 Pusif di tahun 1983. Dan Yonif 202 Taji Malela hingga dan Yonif 323 Buaya Putih tahun 1984. Setelah berpangkat Letnan Kolonel, Tiasno menjabat sebagai Pabandia Latsops Kostrat di tahun 1986. Lalu Deolah Yuda Kolat Gap Abri. Selanjutnya sebagai Waasops Kasdidiv 2 Kostrat dan Waasops Kasdidiv 1 Kostrat hingga tahun 1989. Setelah naik pangkat sebagai kolonel, Tiasno menjabat sebagai Kasbrigif 13 Galuh dan Asos Polkasdam Jaya. Tak butuh waktu lama untuk dirinya kembali naik pangkat dan berhasil meraih pangkat Brigadir Jenderal. Dirinya lalu dipercayakan menjabat Asrena Kasat, lalu menjabat Pangdam 4 di Ponegoro setelah berpangkat Mayor Jenderal. Dirinya kembali dipromosikan sebagai Letnan Jenderal dan mengemban tugas baru sebagai Kabais TNI di tahun 1999. Dan puncak karirnya di tahun yang sama sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat. Selain itu, dirinya juga berkesempatan jadi ADC atau Aide de Camp, Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud, serta menjadi Atase Pertahanan atau Athan di KBRI Paris selama 3 tahun. Sedangkan di luar karir militernya, Tiasno sebenarnya sudah memegang beberapa jabatan penting. Mulai saat dirinya masih duduk di bangku SMA. Saat itu Tiasno yang gemar menyanyi didapuk jadi pembina organisasi paduan suara Gelora Bahana Patria. Selanjutnya, menjadi Ketua Umum Majelis Luhur Taman Siswa, masa bakti 2006 hingga 2011, dan terakhir menjadi Ketua Umum Dewan Harian Nasional atau DHN 45. Selama berkarir di dunia militer, Tiasno dianugerahi berbagai macam tanda jasa dan tanda kehormatan dari negara, mulai dari brevet kualifikasi Komando Kopassus, brevet para utama, hingga brevet pengemudi kendaraan tempur atau Ranpur. Dirinya juga diberikan berbagai penghargaan lainnya, seperti Bintang Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Yuda Dharma Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, Bintang Yuda Dharma Nararia, hingga Bintang Kartika Eka Paksi Nararia. Tiasno juga dianugerahi Satya Lancana Kesetiaan 24 tahun, Satya Lancana Dwidya Sista, Satya Lancana Penegak, dan Satya Lancana Seroja atau Ulangan 2. Untuk penghargaan dari luar negeri, mertua dari Brigjen Aruji Anwar ini juga dianugerahi Commander of the Order National du Mérite dari Prancis di tahun 1997 dan Pingat Jasa Gemilang Tentera dari Singapura tahun 2001. Setelah lama tidak terdengar kabarnya, mantan Pangdam di Ponegoro ini juga masih aktif memberi masukan-masukan bagi pemerintah. Terlebih dirinya masih tergabung dalam Dewan Harian Nasional atau DHN. Sebenarnya Tiasno juga sudah terbiasa menjadi purnawirawan TNI yang gencar mendampingi setiap perubahan undang-undang, termasuk amandemen pertama terhadap undang-undang. Terbaru, Tiasno kembali bergabung dengan puluhan purnawirawan dan juga orang-orang dari berbagai profesi lainnya yang mendaftarkan diri untuk menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara atau UU IKN ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Undang-Undang IKN ini dinilai punya banyak hal yang rancu dan bertentangan dengan asas pembentukan undang-undang.